tangis dan iri. Banyak wajah agar diri bisa happy. Seakan nyawa hidup tak berarti lagi. Rasa malu bila tak punya reputasi. Hidup untuk mementingkan diri sendiri. Gila saling memaksa tuh tertawa. Selamat pagi, siang, sore, malam, subuh, ya terserahlah. Balik lagi bersama kita Di mana nih? markas besar kedutaan, bukan kedutaan ini mah, bukan. Kita lagi di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia. By the way, nyanyi dulu kali Bil ya? Boleh. Mainin dulu Buat ya. opening aja. Iya benar. Hidup emang udah bikin pusing. Asik. Ya udah kita nikmatin. Bareng kita dibaling-baling. Banyolan keliling. Hah? Banyolan keliling ya. Dijamin semua pusing. Pusing, oh pusing. Ya udah biarin, cuekin. Cuekin aja. Baling-baling. Banyolan keliling. Banyolan keliling. Gitu. Perkenalan dulu nih ya kali ya. Ogut. Apaan? Helikopter. Gangguan. Lalu ya. Ya balik lagi dengan Ogut. JB cuaca. Iya, gitu aja. Gak kenal cuaca, panas siang, sore, malam, jalanin terus. Pokoknya yang penting dapur ngebul, nggak pakai ngebul. Yang penting Istri nggak ngomel-ngomel. nggak ngomel. Gak? Yoi. Kalau ngomel bahaya. Bahaya lah. Sebelah gue siapa nih? Gua Billy Pancaroba. Billy Pancaroba. Iya, mainin cuaca aja. Bener. Yang abang sebelah kita nih. Gua Sabri Leurima. Nih dia kebetulan kebenaran nih. Kebenaran dia adalah aktivis dari HMI, Himpunan Mahasiswa Indonesia. Tangan lu dong, Bi. Dari mana? Dari mana asalnya? Oh iya. Bang Sabri ini berasal dari mana nih? Ini dong. Dari Ambon. Dari Ambon. Iya. Udah berapa tahun kira-kira? Udah di sini. Hmm. Udah 7 tahun. 7 tahun. Waduh, Udah lama 7 ya. tahun. Satu kali ganti presiden tuh. Iya. Bener nggak? Bener banget. Heeh. Nggak ikut 2 kali. 2 kali. Pemilihan. Bang Sabri nih ya. Iya. Saya manggil Bang Sabri aja ya. Yes. Bang Sabri berarti di Jakarta ini sebagai mahasiswa. Selain mahasiswa itu, selain aktivis lah, kegiatannya di Jakarta ini apa nih? Sekarang lagi bantu-bantu di Setara Institute. Itu apa tuh? Bantu-bantu apa tuh? Satu mau bantu-bantu apa sih? Nulis. Oh, nulis. Wah, berarti sama penulis juga nih, hebat juga nih. Hebat. Ketua HMI. Yo, iya. Enggak. Oh, ketua HMI Iya, salah iya. dong berarti gitu. Anggota. Harus. Ya dah, gua ngerokok dulu kali ya biar nggak ini nih. Jadi Bang Sabri nih, kan Bang Sabri dikenal sebagai aktivis nih kan. Kira-kira tuh kalau aktivis itu apa sih? Apa yang membuat Bang Sabri itu pengen terjun ke dunia politik sebagai aktivis? Apa ya? Ini mungkin berawal dari satu keresahan ya. Ya. Benar. Keresahan. Jadi bukan dari sini sudah terjun ke dunia aktivis, tapi di Ambon juga sudah terlibat gitu di waktu masih di kampus Darussalam. Nah itu sudah aktif ikut kegiatan sosial. Saya dulu di Fakultas Hukum Unidar Waktu di Ambon. di Ambon. Jadi ikut karena ada senior juga, Ya. sempat ngajak-ngajak gitu, ikut diskusi, ikut aksi. Jadi
hal itu yang membuat saya sampai di sini dan menggandrungi aktivitas jalanan itu, parlemen jalanan itu lebih giat lagi. Aksi apa sih yang pertama kali Bang Sabri wah gua kayaknya harus banget turun ke jalan nih. Pas yang di Ambon itu kan, maksudnya kan Bang Sabri kan berawal kan turun ke jalan itu kan dari Ambon sana kan, maksudnya kan baru gua nggak bisa nih kalau cuma hanya di Ambon nih, gua harus ke ibu kota nih untuk menyuarakan ya keresahan saudara gue yang di Ambon atau bagaimana. Maksudnya aksi pertama kali apa tuh yang diikutin di ibu kota ini atau di Jakarta atau di kota asal di Ambon itu? Kalau di Ambon itu pertama kali ikut aksi BBM ya? Itu zaman SBY itu. Zaman SBY. Adalah karena pernah masuk di BEM juga. BEM. Jadi anggota BEM itu wajib itu untuk ikut terlibat. Karena dari situ sempat terbakar gitu di dunia gerakan, dan sampai di sini pun dunia gerakan sudah tidak padam. Terus bergelora ya. Nah, pertama kali kalau aksi di sini, khususnya di Ciputat ya, itu penolakan SBY di kampus UIN. Waktu itu dia mau turun di UIN. Jadi kita teman-teman dari Ciputat itu mengadakan aksi penolakan SBY karena SBY punya catatan buruk juga. Jadi kita itu pertama kali saya ikut aksi di Jakarta ini. Jakarta. Ya. Itu penolakannya itu dalam hal apa tuh? Kayak misalnya kan Pak SBY datang ke Ciputat. Apakah yang Bang Sabri ini kenapa sih gua harus turun ke jalan nih, harus jegal dia nih biar nggak datang nih atau bagaimana? Itu kan karena memang sebelum aksi itu kan saya juga ikut terlibat di satu organisasi namanya Komite Mahasiswa dan Pemuda Anti Kekerasan Kompak. Nah, kita konsen pada isu-isu hak asasi manusia dan demokrasi. Nah, SBY ini dia memiliki rekam jejak buruk lah di soal penegakan hak asasi manusia dan demokrasi. Kita bisa ambil contoh di kasus Munir. Oh iya, di kasus Munir itu kan ada TGPF kan, tim gabungan mencari fakta. Itu dibentuk pada masa SBY. Sampai sekarang pun kasus Munir juga belum simpang siur belum terselesaikan. Karena memang Munir ini adalah sosok tokoh yang HAM lah ya. Saya kagumi juga, makanya terpanggil gitu. Semua pasti mengagumi sosok Munir karena ya berkat biola kita bisa kebebasan sekarang, kita bisa gini sekarang, bisa ngobrol, bisa buka-bukaan gitu kan. Ya gue nggak tahu nih bakalan diupload juga apakah, bodo amat, terserah Kang Edit. Kalau untuk sekarang ini nih, ini kan kita masuki zaman 2 periodenya Pak Jokowi, yang dimana ya banyak orang menilai absurd lah soal politik segala macam, sampai demo RU kemarin tuh kan, sampai besar banget sampai anak-anak STM turun juga ke turun jalan. juga. Ya entah mereka sekedar ikut-ikutan. dibilang ikut-ikutan atau bagaimana, tapi gue melihat yang antusias daripada mereka itu wah gila banget sih. Nggak cuman hanya dalam kalangan aktivis, dalam kalangan mahasiswa, tapi STM pun ikut. Sampai gue lihat ada seragam biru putih tuh yang ikut. Nah itu bagaimana tuh Menurut pandangan Bang Sabri itu? Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi kinerja Pak Jokowi, memang ada positif negatifnya itu. Ada pasti pro dan kontra. Tapi kemudian kan yang kita tagih, dan teman-teman kemarin mahasiswa STM turun itu kan bagian dari ekspresi mereka untuk menagih janji. Nah, ada banyak janji yang belum dikerjakan setuntas-tuntasnya oleh Pak Jokowi, dan itu bagi saya apresiasi sekali dengan teman-teman STM dan mahasiswa. Tapi kemudian lambat laun kan
hasil dari itu banyak yang meninggal. Nah itu Nah iya. satu catatan buruk juga buat Pak Jokowi. Udah gitu penanganannya kayaknya agak kurang gitu ya, setelah ada jatuhnya korban. Nah itu dari sisi penegakan hukum, proses untuk kemudian membuat masyarakat itu tidak terlalu spontan untuk menyerang itu tidak ada gitu, sehingga kemudian hasil yang dia dapatkan selalu terpaku pada soal-soal ini nggak jelas. Tapi Nah, ya itu yang harus diperbaiki sebenarnya. Tapi kalau kan pasti kan ada pro dan kontra ya, namanya persoalan pemerintah kita misalnya politik. kita bicara politik. Apa sih yang harus jadi Mas Sabri ini inginannya apa sih yang ingin disampaikan ke pemerintah itu? Kan memang kalau kita lihat nih RUU ini udah hilang gitu aja tuh pas demo kemarin tuh udah. Iya, tempat rame, terus rame. datang isu-isu lain nih kan, terus langsung hilang soal Clear. RUU. Gitu aja tuh udah kayaknya kok gue nggak ada jawaban gitu atas kayak kita turun ke jalan segala macem gitu. Penjelasannya apa sih? Maksudnya kita ingin tahu jawabannya nih. Jawaban menurut pandangan Mas Habib itu bagaimana itu? Untuk kayak ya gitu dah, cerita gitu dah. Gimana tuh? Memang agak kecewa juga. Kemarin ikut Aksi ya? juga, sempat di depan dengan teman-teman STM itu juga, dan di situ mereka kuat sekali gitu menyatakan argumen kepada pemerintah, tapi kemudian hasilnya tidak maksimal gitu. Nah ini satu problem yang kemudian seharusnya perlu dijawab, diselesaikan gitu, problem-problem yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman aktivis dan teman-teman STM. Karena kemudian ada banyak persoalan kasus yang belum selesai, entah dari masa lalu hingga kini kan. Belum lagi munculnya berbagai RUU yang kemudian menyengsarakan masyarakat. Nah ini kemudian belum dijawab. Pemerintah itu belum punya komitmen kuat gitu untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Masih terlalu labil mungkin. Masih terlalu labil. Wah, gitu kayaknya pembahasannya nih terlalu politik banget nih, pusing nih. Suara. Rap ah. Oh iya. Kopi dulu siapin. Kopi dong. Aduh. Itu dulu. Kopi dulu Coba kasih dulu itu. nih. Air panasnya sediain. Kalau gue ini aja nih. Di channel Letoy doang, produser suruh-suruh ya. Nggak ada masalah dah. Nih kita makhluk impor sebenarnya nih. Ini konsep ini bukan politik semua. Bukan bang. Banyolan aja banyolan. Gasnya mana Rap biar disiapin. Saya nih. Siap-siap. Udah dibayar mahal-mahal juga. Seduh dulu dong. Wih, kopi apaan tuh? Tahu nih nggak ada mereknya. Iya. Kopi, itunya sini dong. Udah sama gula nih. Ikut. Aduh. Bil, tolong bantu Bil. Kopi dulu. Biar santai kan. Biar santai. Mas Sabri, ngopi Mas Sabri. Oke, thank you. Kudu diaduk gak? Nih, Kudu dong. udah biarin kita yang aduk. Jangan terlalu sentimen gitu. Caher dah pokoknya. Kayak Starling ya kita ya. Starling. Ini tutup aja nih. Bintang keliling tuh Starling. Iya. Ya. Taruh mana? Taruh sini aja kali ya. Oh iya, mengenai udah 7 tahun nih hidup di Jakarta ya. Suka dukanya apa sih yang Mas April rasain nih? Begitu tinggal di Jakarta. Secara kan Jakarta katanya
keras. keras. Mm. Gue harus nyari rezeki di Jakarta nih. Jakarta lebih kejam daripada Ibu Tiri. Wah, bahaya banget tuh. Bawang merah mah kalah. Nah, Bang Sabri bagaimana nih? Kalau Suka duka di Jakarta nih. ini duka dulu ya. Duka dulu deh, Duka boleh deh. deh. Duka itu waktu pertama nyampe itu berjalan 2 minggu lah waktu di sini itu sudah kenal DBD Waduh. Waduh. Nyamuk Sendiri lah gitu. ya kan Bang ya? sendiri. Itu Sebatang kara lagi. iya, Tangkara. 1 minggu Haji. Haji sebatang kara. 1 minggu di rumah sakit itu. Rumah sakit. Tapi itu sanak saudara bagaimana itu? Apakah di sini memang ada sanak saudara? Teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa. Yang dari Wah, sana hidup juga. mahasiswa. Hidup mahasiswa. Tangan kiri apa tangan kanan? Hah? Tangan kiri dong. Tangan kiri. Kiri. Hidup Kiri mahasiswa. Aneh kanan deh. Biar balance kayak gelang. Seimbang. Kan kayak gelang biar balance. Nah, sukanya nih tinggal di Jakarta nih sukanya. Sukanya paling ini ya pengalaman. Pengalaman, Ada banyak ya? pengalaman yang saya dapat dari sini. Salah satunya Salah satunya ya ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan ya tentang Jakarta ya. tentang Jakarta. Sarkas Pokoknya tentang- Jakarta yang tentang kaya dunia lah. dunia lah ya, Bu. Tuh kamus tuh Iya. tebal gini tuh. Berarti cari ilmu nggak usah ke negeri Cina ya? Gak usah di Nggak sini usah. banyak. Karena- Apalagi di Kutat. Kalau buat sekarang kayaknya nggak dulu deh. Emang kenapa tuh? Corona. Kita puyeng tuh. Puyeng. Bis lewat, set, sakit satu, bersin, teng, buang ludah, cepret. Air kemana? Tengah, lo hindarin. Nggak bisa ngeles Nggak tuh bisa kalau ngeles nggak begitu. bisa. Ya, maaf nih warga Cina. Ya. Aneh bukan gini teman ya. Entar dulu deh buat kesana deh. Emang nggak ada duit aja kali. Ya bisa jadi. Tapi kita banyak banget loh barang-barang made in Cina loh. Ya emang semuanya. Emang kita dari dulu emang kita saudara. Berbeda-beda tapi saudara. Ada sipit. Enggak sih ada- kayak kita nggak disaudarain kayak. Hah? Dibudakin doang kayak. Mau siapa? Kapital orang Cina itu. Kenapa itu? Kapitalis. kan? Nggak ngerti deh. Tapi emang maksudnya Cina membantu juga. Aduh. Karena kalau nggak ada Cina, material jarang. Susah jarang. Susah lo dapat bahan bangunan dari mana? Nggak bisa. Bener nggak? Bener. Balance lah, ya kan? Yang orang sono deh, ingin film, Ya, tuh yang iya. Inggris tuh, yang cokin deh, ya apa namanya? Material segala macam. Kita butuh saling membutuhkan. Bener gak? Simbiosis ya? Iya, Yoi. semua tuh. Jadi ya kita terima kasih juga, Terima masih banyak juga sama warga Cina. Bisa Yes. kayak gitu. Karena memang Cina itu dari apa namanya Tiongkok ya, RRT dulu namanya, Republik Rakyat Tiongkok. Terus diganti jadi RRC, RRC Republik Rakyat Cina. Oh, gue Cino kirain. Ya nggak ngerti. Cina mungkin itu buatan Cina, kita nggak Emang ngerti. iya namanya sih. namanya celana, ya kan? Karena ya Cina itu ya saudara erat buat kita. Balik lagi. Di nih mana ke ada Bang Sabri. perkampungan, di situ ada warga Cina pasti. Pasti. Bener nggak? Pasti. Di kampungannya aja, set, ada Ambon, ada Batak, Satu nih nyempil. satu Cina. Namanya Encim. Iya. Di kampung gua belum ada Cina. Belum ada ya? Belum ada. Mungkin besok ada. Mungkin, ya mungkin. Biar jadi ya mungkin ya amit abai. Bisa jadi kan? Ya itulah ya kan. Balik lagi nih. Balik lagi tuh mengenai kayak sekarang melihat ya kalau aneh pribadi ya jujur nih kesenian Jakarta nih kayaknya dipandang orang sebelah mata nih. Perkara ondel-ondel. Nah, itu dia Nah, tuh. Tuh. Menurut Bang Sabri gimana nih? Ondel-ondel yang Ondel-ondel turun tuh. ke jalan. Itu dia gimana? Itu kan tuh? budaya tuh. Sampai kemarin aneh dengar di mana tuh Perancis apa di mana tuh menang. Jadi apa? Lantaran bawa ondel-ondel. Kesenian dong, namanya Perancis. Iya enggak? Sini menang, tapi kenapa? Ya kita nggak tahu namanya itu kebutuhan Iya. orang kecil atau memang apa namanya yang mencari uang udah bagaimana susahnya. Ya kan ngelihat aneh juga sebenarnya miris kalau melihat kayak ondel-ondel itu turun ke jalan. Turun. Sama sih. Bener nggak? Aneh sebagai orang Jakarta, maksudnya miris gitu. Nah, bagaimana nih pandangannya Mas Sabri nih Dari orang rantau. dari orang rantau nih melihat kayak kebudayaan itu, ya mohon maaf kita aneh pun sendiri melihat miris gitu ya kan? Kalau gua sih lihatnya itu bagian dari ya ini ya, bagian dari
tindakan pelecehan Pelecehan. terhadap kebudayaan Betawi sendiri. Karena memang budaya itu kan satu aset ya, satu aset berharga ya bagi yang punya. Tapi kalau kemudian itu dihargakan, Dihargai lah ya, dihargakan. dinominalisasi, Heeh. nominalisasi menjadi material Materi. itu ada yang keliru gitu dari orang-orang Jakarta sendiri dalam menjaga budaya mereka. Kalau menurut gua kayak gitu sih. Tapi sampai saat ini sih belum ada ya yang singgung tentang ondel-ondel turun ke jalan ya kan. Ya. Apakah mungkin memang dari zaman dulu itu ya memang awalnya itu ondel-ondel, apakah memang turun? Kalau kata babe gue nih, bapak gue atau kakek gue, memang awal dasarnya ondel-ondel itu ya hiburan rakyat gitu loh, hiburan rakyat, menghibur rakyat segala macem. Ya dia ya gitu turun ke jalan. Tapi gue nggak ngerti, gue nggak tahu nih apakah timbul polemik gitu, maksudnya kayak justru malah kita misalkan kayak ngeliat wah anjing, kayak merendahkan gitu, maksudnya anjing kok begini sih, kok jadi ajang cari rezeki. jadi Iya, ya iya. kita memang nggak ya, sah-sah aja dong, orang mencari rezeki itu sah-sah aja, aja. mau dia apa gitu. Itu kan menurut saya itu kan juga halal gitu, tapi miris aja gitu kalau sampai ya gitu deh. Apakah ada di Jakarta ini ada komunitas sendiri dari Mas Sabri selain dari HMI itu sendiri? Kalau Apakah- komunitas primordial. Ya komunitas entah dari daerah Mas Sabri Nah, ada nggak gitu komunitas? kalau komunitas dari daerah itu ada, namanya itu Muda Mudi Mowai. Itu muda-mudi wae apa tuh? Nah, Pemuda Pemudi Mowai itu nama kampung. Oh, nama kampung ya. Iya. Jadi kita ada kumpulan di sini khususnya anak muda ya. Ada dari berbagai di lingkungan Jabodetabek lah. Jadi kita banyak punya kegiatan juga sih. Salah satunya apa tuh, Mas? Salah satunya bantuan sosial. Bantuan Khususnya sosial. di tempat-tempat bencana. Oh, di tempat-tempat bencana. Kayak kemarin bencana di Ambon, terus bencana di Banten, terus di Bogor. Di Bogor Nah, ya. dia turut aktif juga. Jakarta pun sendiri turun tangan juga ya. Dengan juga. Tetap sih salut sih gue. Salut. Keren-keren, gue baru tahu nih ada komunitas muda-mudi apa? Mowai. Mawai. Itu anggotanya Nah. juga tuh. Oh, itu juga anggotanya. Wah, gila nih. Tapi kayaknya nggak aktif tuh. Panggil nggak nih anggotanya nih? Panggil gak nih? Tapi dokem-dokem aja nih, tai. Ini selain bencana, apakah mengangkat kesenian dari Ambon itu sendiri dalam komunitas ini? Kesenian kita paling hadrat. Ada tuh apa? Hadrat itu sejenis perayaan Islam gitu loh. Oh, Arak-arakan di acara kayak pernikahan. kayak Maulid Nabi, Betawi rebana, Bi. Rebana, Rebana, benar. iya. Marawis, Iya. Hadroh. Wah, aku senang banget tuh. Kita hadrat namanya. Hadrat ya. Kalau gitu hadrat. Selain Oke. hadrat ada apa sih, kita punya fokus di olahraga juga sih. Olahraga juga ya. Iya, futsal gitu juga. Kayak ya tarian cakalele juga ya sama. Cakalele, iya, iya. Itu wah tuh keren banget tuh tarian tuh. Tuh di tempat gua ada tuh tarian Cakalele itu. juga? Iya tuh kalau Agustusan tuh. Turun dia ke jalan tuh. Wah, Kompak. Bawa parang gitu kan. bawa parang ya kan. Itu kan emang tarian perang kan Mas ya? Iya, tarian Cakalele itu ya. Masih penasaran sama hadrat sih. Hadrat. Alat musiknya yang dimainin sama juga tuh. Kayak misalnya Iya, samanya pakai rebana juga. Oh, sama ya. Ternyata Cuman mungkin bedanya di lagu-lagu ya. lagu. Lagunya, tuh Lagunya- kayak apa aja tuh lagunya tuh. Kan kalau kita biasanya nuansa Islami lah ya. Ya kita Imo sama, gitu. Sama ya. Islami juga. Oh. Tapi dengan bahasa mereka, mungkin dengan bahasa Ambon itu sendiri ya. Atau gimana? Nggak tahu di lagu di sini seperti apa sih? Kalau di sini kan kayak kalau Marawis itu ya itu Kearap-arapan ya? pujian-pujian. Ya Arab itulah kan kita Kita sama ya, Sama sama ya. Iya sama.
pujian-pujian juga. Pujian-pujian. Bedanya kan kalau di sini lu lebih ada kayak yang pantun-pantunan berantem mungkin yang lebih. Oh, Palang palang pintu. pintu. Palang pintu. Itu asik banget tuh palang pintu tuh. Oh, di sana juga sama ya? Kita enggak Maksudnya adat itu maksudnya kayak pantun-pantun gitu. pantun-pantun gitu nggak ada ya Nggak kalau ada. di Ambon ya? Oh, Melayu. Suku Melayu tuh pantun-pantun tuh. Ngobrolnya mau kameramen lo ya. Sampai aja kita obrolin dah. Kan namanya juga baling-baling. Baling-baling banyalan Banyak keliling gitu. keliling aja dulu. Ya masalah perkara lucu atau enggaknya terserah ente. Ente mau nonton juga apa kagak terserah, bodo amat. Yang penting subscribe aja dah. Sama aja dong. Ya doa kita kan. Ya biar nggak dapur ngebul boy. Iya, bener-bener. Iya kan? Ngopi tetap ngopi. Iya, Bener nggak? betul, betul. Ngopi tetap ngopi. Tis lu bang. Ih, kayak di ini lu. Sono ya. Barat-barat sono no. Coy, gantian. Nah di komunitas ini nggak Maluku doang be, Maluku Utara tuh ada loh di sini loh. Nah iya tuh Maluku Utara tuh. Nah itu ada isu tuh kemarin tuh Maluku Utara tuh soal anggota DPRD-nya tuh. Aneh sih baca ya gitu ya. Apa namanya, ada dari anggota DPRD Maluku Utara itu dia disajikan makanan, malah dibuang sama dia. Piringnya pecah-pecah. Nah, Kali itu kita bagaimana? punya narasumber di sini, Bang Sabri ya kan, Mungkin Bang Sabri tahu atau temennya. ya gitulah pokoknya. Yang kita baca begitu. Tapi sih emang ya jangan begitu juga lah, namanya makanan masa dibuang-buang. Kapan masih ada yang kelaparan? Mungkin dia udah Beli kenyang. aja banjir nih, saya ada 3 nih tadi tuh. Udah teriak langsung aja. Aduh, bukannya narkoba tuh. Nasi korban banjir. Gue pikir narik kolor bapak. Kolor bapak udah ditarik. Mau jumatan lagi. Aduh. Narkoba tuh kepanjangan neraka mau dicoba-coba. Wah. Tapi bagaimana? Gimana? Aduh. Enak sih. Heeh. Kan lambung kudu diisi. Halo Pak Polisi, Aduh. Pak, maaf Pak. bercanda. Itu sebenarnya neraka untuk coba-coba tuh bukan itu Pak. Sebenarnya jamu, anggur. Lantaran udah mencair ya jadi haram. Makanya ente kalau makan anggur jangan sampai cair. Terharam jatuhnya. Berarti langsung telan dong sama dikunyah. Kalau dikunyah kan cair. Ya itu dia tuh mungkin bisa jadi alkohol sih. Enggak ngerti itu bahasa kimianya apa sih? Enggak ngerti dah. Balik lagi di Bang Sabri, ya kan? Selama turun ke jalan, ya kan? Pasti Bang Sabri pernah ngasih orasi-orasi itu kan. Pasti dong setelah selesai Ya. orasi itu Banyak kali itu. banyak sekali. ya kan? Oknum-oknum yang mungkin ngincer ya kan? Apa pernah dialamin sama Bang Sabri sendiri? Paling banyak polisi sih. Polisi. Iya, sampai main pukul-pukul gitu. Tapi pernah sampai nginap gitu atau gimana? Oh enggak. Enggak ya? Kalau sampai Alhamdulillah. posisi itu enggak ada. Alhamdulillah enggak ada. Itu bagian dari dukanya mungkin. Duka turun ke jalan, ya mensuarakan. Mungkin ya menurut Bang Sabri ini benar, tapi menurut Pak Polisi ini salah. Ya bagaimana? Ya kan? Tapi menurut Bang Sabri ini, Bang Sabri harus turun ke jalan. Seperti halnya kita orang harus turun ke jalan. Jika yang salah itu dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Nah, betul. Bener gak bang? Jangan sampai yang bener jadi salah, yang salah jadi bener. Banyak Jatuhnya tuh yang salah jadi iya, bener. Itu dia. Makanya bener kata Bang Ben, jangan kepinteran. Iya, kalau kepinteran entar keluar dari kuping. Jatuhnya bau. Ah, itu dia. Sedang-sedang aja kalau kata Haji Sedang-sedang Romi aja, Rama. Ya, gue Berarti- mau bingung nih, gue mau nanya apaan lagi ya? Terus apaan aja? Apaan nih? Aduh. Ngopi dulu. Oh, betul biar cair. Biar cair lah. Cer, tuh yang di tap tuh bawa mari cer. Ya sabit, sedap tuh. Habis. Itu pelit amat. Di sini bawa kemari dia. Wah, habis kayak apa ya? Ujuk dihabisin bener-bener. Buset. Sialan. Tahu kan. Ini jamu jamu buyung upi.
Jadi jangan salah kaprah. Biar pintar. Biar pintar gitu ya. Kan Biar kita sehat. nanya-nanya nih kan. Kali-kali ini pakai Shopee boleh. Waduh, mantep tuh. Itu Mantep. makanan khas, minuman khas daerah sana tuh, Shopee Yes. tuh. Itu yang sekarang apa sih? Jadi barang ilegal. Oh, mau ilegal kah? Iya. Di sana. Oh, NTT yang ini ya. Kalau NTT itu udah NTT ya. NTT udah melegalkan ya. melegalkan. Bali. Bali. Dengan anak Bali. Ya mudah-mudahan itu kan kita bicara ini ya apa namanya? Apa sih? Kas ya. Kas. Kas. Ya, kita nggak bicara itu alkoholnya itu memabukkannya. Tergantung orang sih sebenarnya sih kalau mabuk. Budaya sih. Iya sih. culture. Kalau menurut gue sih kalau persoalan mabuk atau memabukkan itu sebenarnya persoalan dari orang itu sendiri. Orang Iya betul. Minum air teh setek kok mabuk. mabok. Bener nggak? Bener. Kan Iya. udah dijelasin. Udah jadi sesuai porsi. Sesuai porsi itu. Sesuai porsi. Ya sesuai pandangan orang lah. Mesti wah ini haram itu haram. Kalau menurut gue pribadi sih ya tergantung lo pribadi sendiri sih. Nilainya itu kayak gimana kan? Kadang yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Bener nggak? Contohnya tuh apaan tuh? Apa contoh? Ini duit. Duit. Bener nggak? Wah, itu gila tuh kalau udah ngomongin duit tuh gila banget. Kalau caranya bener jadi halal. Kalau caranya salah jadi haram. Haram. Bener nggak? Bener. Korupsi. Wah, korupsi. Ya, kan haram. Haram. Tapi gue bingung bisa naik haji. Tuh hajinya gimana ya? Nah, nggak ngerti deh tuh. Udah. Jadi bahas haji tuh Udah, gitu ya. udah. Udah stop. Stop, ntar kita dicekal lagi anjing. Gue ngeri. Jujur gue ngeri nih. Gimana nih? Ada lagi buat Bang Sabri. Bang Sabri apa namanya? Kayak kita tadi bicara Shopee ya. Nah, untuk arak Bali sudah legal. Untuk di NTT itu namanya Shopee juga. Iya, Shopee juga. Shopee juga. Cap tikus. Cap tikus. Cap tikus bukan Manado, Bro. LDT juga. Oh, NTT juga. Oh, NTT dilegalin Sophia. 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 Iyalah. Oh, dia karena mengikuti duit tadi. Apaan tuh? Karena kan duit rupiah. Kalau Bener nggak? minuman? Sophia. Berhubung Ambon pakai jadi masih ilegal. Shopee. Yoi. Shopee. Betawi dong itu jadi. Kan, Ambon begitu juga sama kan? Iya. E-nya di belakang. E-nya di belakang. Shopee. Kalau di sana NTT Sophia. La Cuba. Sophia La Cuba. Untuk apa ya? Nah, Kita ini balik ke seni kayak nih. balik lagi ke seni nih. Kan lu punya ormas pelacur ya kan. Tadi Bang Sabri juga apa namanya punya tari cakalele ya kan. Cakalele. Apa sih Kira-kira. Bang yang di sini tuh Bang yang diaktifkan gitu mesti yang ditekuni gitu selain cakalele kesenian apa aja sih untuk Ambon tuh? Kan kita tahu nih semuanya mungkin udah viral mata untuk tarian cakalele itu ya memang dari Ambon sana kan. Maksudnya selain dari cakalele itu apa sih? Soalnya jarang banget sih emang ya diekspos-nya. Ya. Oh, bambu gila. Gila, iya. Bagus tuh bambu gila. Itu emang bener-bener ini bambu gila. Iya, maksudnya gerak sendiri itu. Gerak sendiri. Tapi kan ada Ininya, ada gendangnya segala macam kalau bambu gila. Ada ritual-ritual tertentu. ritual tertentu yang itu khusus dibuat sama orang-orang tertentu juga buat dia bisa bikin gerak sendiri itu kan. Itu Iya ada sih kalau spesialisnya. gua udah pernah nonton sih kalau kayak bambu gila tuh emang ya kita bicara itu bukan bicara kayak mistis atau segala macam. Iya, Gua bukan. lebih melihatnya itu kayak kebudayaan. Karena gue bingung sih kayak orang-orang sekarang apa-apain dibikin mistis. Indonesia beneran. Indonesia sih emang gitu emang. Beneran. Kliniknya emang. Iya, kayak mohon maaf ya, kayak di Jawa itu ada sajen. Ya menurut gua sajen itu emang buat wangi-wangian, boy. Bener nggak? Ya kayak apa ya, Sunan Kalijaga kan menyebarkan Islam dengan Iya. sajen juga kan, dengan kebudayaan juga, dengan wayang. Ya skenan, boy, dos gitu. Sunan Kalijaga tuh skenan menurut gue. Karena mereka tampilnya tuh di jalanan. Dan menurut gue bapak scan Indonesia tuh sebenarnya Sunan Kalijaga, boy. Nggak ada yang lain. Scanan ya kan, pik jalanan ya kan. Doski kan main wayangnya kan di jalanan, menghibur rakyat segala macam. Dia nggak monoton lah. Selain dia menyebarkan Islam, tapi kebudayaan itu kan Jalan terus. ya mungkin menurut gua Sunan Kalijaga itu adalah bapak scan Indonesia. Wih keren nih. Keren. Tepuk tangan buat Sunan Kalijaga kali ya. Yoi. Iya.
Doa Fatihah boy, spesial Fatihah sih, boy. Yoi. Terus kayak apa ya namanya? Kolaps lah lu sama Ormas Pelajar. Wah, sama next lah, ini. next. Iya. Itu next time harus deh kayak. Hah? Kayaknya harus, temen. Harus Temen lah. nanti gua harus bicarain dulu ke teman-teman. Iya, biar karena kan kebudayaannya lebih terangkat lagi bener. kan. sebenarnya sih apa namanya balance aja boy, simbiosis mutualisme. Yoi. Nah, untuk pahlawan nih, gua sangat mengagumi itu adalah pahlawan yang dari Ambon tuh adalah Kapitan Patimura. Semua menyetujui lah ya kan, saya setuju lah ya kan. Kayak cuman dia doang tuh di foto duit pakai Golok. senjata tajam ya kan. Yoi, Keren gak tuh Pak? keren banget Patimura. Dia doang tuh kayaknya. Pakai parang boy. Parah. Emang khas sana kan parang boy. Nah tapi gue pengen tahu lebih detail nih soal perlawanan dari Kapiten Patimura itu, bagaimana sih perlawanannya? Ini nggak bicara ini ya, nggak bicara kronologi di dari mana dan Iya kita. karena itu perdebatan panjang itu dan Oh nggak ada perlawanan panjang, hasil. nggak ada ujungnya. Sejarah. Ya? Ujungnya. Gitar Romai Rama boy, nggak ada ujungnya. Balik lagi dangdut. Nggak ada setemannya, nggak ada setemannya. Berarti mungkin Haji Romai Rama mengambil apa namanya Konsep filosofi gitar, kan? konsep gitar itu dari Kapiten Patimura boy. Nggak ada Sejarahnya ujungnya. Kapiten Patimura nggak ada ujungnya. Nah, gue cuma pengen tahu doang sedikit sih tentang apa sih, bagaimana sih perlawanannya Kapiten Patimura sampai nggak cuma hanya masyarakat Ambon tapi Indonesia pun kayak gua pun mengakui gitu loh, kayak wah ini keren banget nih pahlawan. Nah itu menurut pandangannya Mas Sabri, gue pengen tahu nih sejarahnya Kapiten Patimura itu sedikit aja, apa sih? Apa ya sejarah yang paling gua suka dari dia itu? Simbol katanya mungkin ya. Simbol kata yang paling gua suka itu Pele putus malintang patah. Oh apa tuh? Apaan tuh artinya? Pale putus? Jadi Enggak tadi apa deh? Pele putus malintang patah. Pele putus melentang patah. Itu simbol keras. Perlawanan mungkin bisa dibilang. Perlawanan. Apa ya bahasa Indonesia itu? Pele itu apa sih? Yang setahu aneh Pele itu pemain bola. Jangan menghalang. Oh jangan menghalang. Oh benar. Kenapa di Brazil tuh striker Pele? Kenapa? Kan dibilang tadi jangan menghalang. Striker. Mungkin nah itu Berarti masih saudara kali. bukan masih saudara. Emaknya Pele Ah? mengambil kata-kata ngambil nama dari tadi mana? Patimura. Melenteng apa tadi? Pele putus malintang Pele putus melintang patah. Tadi kan Pele putus melintang patah, jadi jangan menghalang kan? menghalang. Oh, jangan Kalau menghalang. patah. Nah, kalau menghalang patah. Kalau menghalang patah. Itu makanya Pele jadi legenda tuh gara-gara terima kasih banyak harus itu sama Kapiten Patimura tuh. Siapa halang dia putus. Tuh, siapa yang halang dia putus. Ada patah. Siapa halang dia putus. Siapa halang dia putus. Ayo. Seperti itulah. Kalau lu menghalang putus tuh. Putus. Apanya nih? Kalau siapa yang tidur untuk apa? Menghalang juga patah. Gitu. Serem sih Itu karena memang saat itu simbol kata itu keluarkan pada saat dia melakukan perlawanan terhadap Portugis ya. Iya. Nah, dengan alasan saya ingin melawan ini, kalian tidak boleh menghalangi saya. Kalian yang bersama-sama dengan saya harus ikut. Ayo, Bila kita kalian berjuang bareng-bareng. menghalangi saya yang hajar kalian. Itulah Pele putus Malintang patah. melentang patah. Jangan menghalang. daripada lu putus, Daripada putus, ya kan? balikan lagi. Goblok. Daripada putus. Balikan lagi lah ya. Tapi keren sih. Keren. Gue jadi dapat banyak ilmu nih sebenarnya ngobrol sama Mas Sabri nih. Soalan polemik Ambon segala macem. Suka. Oh iya Mas. Kalau di tempat Mas Sabri tuh wisatanya apa sih, kali kan kita namanya rezeki kan nggak kemana kan, kali ini kita bisa silaturahmi ke sana kan. Yang aku tahu tuh Ambon itu terkenal dengan pantainya. Iya, yang betul. Keren Keren kan? habis lah. Nah, salah satu
destinasi wisata yang menurut Mas Sobri ini lo harus ke sono lo. Iya. Nah, itu Lo harus ke Pantai Ora. Pantai Ora. Itu Kalau di di- Jawa tuh enggak. Pantai enggak jadinya? Pantai enggak nih? Ini nih. Hah? Pantai enggak nih? Itu namanya Pantai Ora. Pantai Ora. Nah, Ya. itu di mana itu? Sebelah itu di apa namanya? Seram Selatan. Seram Selatan. Nah, kenapa gua harus ke situ? Maksudnya apa sih? Ada apa sih di Pantai Ora itu? Lo udah lihat ini kan apa namanya? Raja Empat kan? Raja Empat. 11-12 tuh. Enggak, tak dulu lo. 11-12 Soal Raja sama Empat. Pantai Ora. Ani ngeliatnya cuma di gambar doang. sama di Sama film. kan gue juga ngeliat di Iya. gambar. Ya. Mahal boy. Beneran daripada ini sama kayak naik haji. Ini kayak umroh biayanya ke sana. Iya. Oh sama ya modelnya kayak 11 Iya. 12 berarti. Waduh keren banget. Berarti gue ke Pantai Ora. keren abis. Pantai Ora. Wah, lo wajib Harus- lo. harus ke sana tuh. Wajib Pantai Ora tuh. Waduh. Jangan di sini terus kan. Iya, Stres bener. juga. Stres juga. Jakarta Iya. parah. Jakarta ya begitulah, tapi kalau gue sih ya kita bagaimanapun ya kita harus bangga boy. Karena ya kita tinggal di sini di Jakarta ini kan, kita jadi banyak temen segala macam kayak Mas Sobri, kita bisa kenal Mas Sobri gitu. Seenggaknya kita harus bangga lah ya kan sama Jakarta. Yang harus dibenahi apa sih Mas Sobri dari Jakarta? Nah itu dia tuh. Menurut Mas Sobri nih tuh, kata Mas Billy, apa sih yang perlu diperbaiki dari Jakarta? Entah itu Banyak lah banyak. Banyak ya. Banyak. tuh? Apa ya? Selain macet, Biasa kan kalau Jakarta macet nih. waduh macet nih, Polusi. nih, waduh. Padahal kita polusi terus, merokok. Iya. Wah Jakarta kejam nih, wah banyak apa ya, begal terus segala macem. Wah itu sebenarnya goblok aja sih. Iya, gue kayak begal-begal gitu sebenarnya, gue pengen injak kayak palanya. Emang goblok sih. Apa nih? Banyak berarti yang harus di Apa tuh? Yang salah satunya apa tuh? Eh, Selain kemacetan, selain ondel-ondel tadi. Karena kan kita udah tahu ya ondel-ondel tuh ya seharusnya diberikan wadah. Kalau Pak Anies tolonglah. Larang boleh tapi kasihlah wadah. Selain itu apa itu yang harus Apa ya? diperbaiki di Jakarta? Entah kayak kita nih anak mudanya nih harus bagaimana. Jadi kan selama tadi obrolan kita kan kita selalu menyalahkan pemerintah. bener. Bener nggak? Apa-apa yang salah deh pemerintah deh. Di Pemerintah. mata kita salah deh. Dia mau bener juga salah. Tapi apa namanya? Apa sih yang kita harus lakukan gitu untuk Jakarta? mungkin ini ya sampah ya. Sampah ya. Sampah. Karena di sepanjang kali di Jakarta itu banyak kali itu sampah-sampah yang Plastik bertebaran, ya. plastik gitu. Jadi tidak ada. Nah makanya nih lo harus beli ini nih. Nih botol nih. Tupperware ya namanya ya. Tupperware ya. Tumbler sih kalau. Tumbler. Makan pakai ini rantang. Bawa rantang bi. 55 menit. Iya tadi menit detik mati sini. lagi. Iya tuh cek lagi sih Mas gitu. Udah, Menit detik sini. Detik ya? Menit ya? menit itu. Menit. Udah hampir sejam. Berarti lo nggak terasa ya Nggak ngobrol. terasa, Iya. bener. Oh untuk musik nih, kita bicara musik nih. Kan Jakarta ini ya apa namanya tempat kumpulnya lah. Gua sih kayak ada pang-pangan, ada apa dangdut, reggae, terus ada metal, hip hop, ya kan, Apalagi yang R&B. sekarang nih. Ya Apa itu? koplo-koplo lewat DJ DJ-an. koplo DJ-an tuh Mas Sobi seneng gak tuh koplo DJ DJ-an gitu entet teo Kalau koplo ini teo nggak doyan. nggak doyan nih Kalau DJ natural. ya. Palenggang patah-patah Emang tuh mana goyang pi itu kan Ambon tuh energik Yoi. ya kan Segeru manis fight, Segeru manis keren fight 10 sen harga 1 botol. Yoi. Rame-rame minum sampai mabuk. Asik. Sampai mabuk. Jangan bawa motor. Nabrak.
kayaknya udah banyak banget nih pertanyaan yang apa namanya ilmu yang kita dapat dari Mas Sobri, apa namanya ya mengenai dari kesenian, pemerintahan, solusinya harusnya bagaimana, segala macam, kebudayaan. Ya intinya sih dari obrolan ini lo ambil aja yang apa Positifnya ini. positifnya lo ambil, negatifnya ya lo buang aja. Jadi jangan semuanya lo telan. Ya kan? Keselak lu. Keselak, nggak ada air lagi kan tuh. Ya jadi kayaknya segini aja deh obrolan kita ya. Untuk ya kita terima kasih banyak nih udah dikasih tempat yang Buat ngobrol ya. buat ngobrol. Wah gokil banget sih sambutannya, kita dikasih kopi segala macam, dikasih tempat, intinya kita dikasih ruang lah untuk Dikasih pengetahuan baru pengetahuan juga baru kan. juga. Nah, apa namanya tentang kebudayaan dari Ambon. Ya mohon maaf nih Mas Sabri ya, kayak misalkan ternyata Ambon itu nggak hanya kenal kerasnya, karena mereka nggak tahu sih sebenarnya. Sesungguhnya peduli sih. Sesungguhnya peduli, boy. Sesungguhnya peduli karena mereka hanya ngelihat segi luarnya, casingnya, Casing. tapi dia nggak tahu dalamannya. BH. Nggak, maaf, canda. Jadi gitu aja deh obrolan kita. Mungkin Mas Sobri ada yang mau disampaikan lagi tentang HMI-nya atau tentang Ambonnya atau bagaimananya sebelum kita closing nih acara ini. Tahu tentang anak muda yang pengen Enggak. ya kan? Cukup lah ya. Cukup. Sukses dan terus berjuang aja ya. Tuh untuk HMI itu seluruh Indonesia. Kiri dong, Bi. Oh Kiri dong. HMI seluruh Indonesia terus berjuang. Bener Bil. Bener lah. Iyalah, terus berjuang. Perjuangan ini belum selesai. Belum selesai, sampai kiamat pun tetap berjuang Bil. Bukan cuma HMI ya. Nggak cuma Kita HMI. harus berjuang. Wah, semuanya. Mau udah itu PPSU, mau itu security, ansip deh, terus berjuang. Karena dapur ente harus ngebul. Biar bagaimana, bener gak? Bener lah. Kalau nggak ngebul, Ya nggak makan. Bini ngomel. Kurus kumunya. Bini udah ngomel diceraiin. Bener gak lo? bener-bener. Udah tinggal bini segala macam, kurus kering lagi. Udah jangan deh. Ini kayak Arab ini nih. Arab impor nih. Ini Nunggu gilanya doang. Tinggal nunggu gilanya doang. Belum aja dia. Terima kasih sama komunitasnya. Oh, komunitas Kak Sabri nih. Makasih banyak nih. Ini apa? Apa ini? Maluku Utara. Ini ada dua sebenarnya, HMI sama Primordial Oh, Maluku Utara. Forum Maluku Utara. terima kasih banyak untuk HMI sama Primordial ya. Iya. HMI sama Primordial yang udah kasih tempatnya ke kita nih, udah wawancara segala macem lah. Kita jadi paham segala macemnya. Ya walaupun kena nempel sedikit doang. Ya maklum 12 tahun gak kena buku. Padahal buku depan mata. Dibaca Pajang kagak. doang. Iya, dasar gila loh. Lihat doang. Ya udah, sekian dari gue JB. Gua Billy. Gua Sabri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Di baling-baling ya kan. Baling-baling, Banyuwan keliling. Pokoknya entah gua ketemu di mana, lo tungguin aja. Gua bakalan keliling, nyamperin lo orang. Pokoknya lo susah, miskin, gua samperin. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tak peduli tak melihat kanan kiri, berkuasa di atas tangis dan iri. Banyak wajah agar diri bisa happy, seakan nyawa hidup